selamat datang di channel Konco IT. Kali ini saya akan membahas tentang SQL, atau lebih spesifiknya kita akan membahas tentang basic CRUD operation menggunakan SQL. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai tutorialnya. Pastikan kalian telah menginstal MySQL di laptop atau PC kalian. Kalian bisa menggunakan Laragon, Exam, atau yang lainnya. Yang penting sudah terinstal di dalam laptop atau PC kalian. Di sini saya menggunakan Laragon. Kita bisa langsung saja hidupkan Laragonnya. Oke, di sini sudah hidup dan pastikan kalian juga telah menginstal database management tool. Seperti misalnya phpMyAdmin, MySQL Workbench, Tabel Plus, atau bahkan kalian bisa menggunakan terminal gitu. Kalau saya di sini menggunakan phpMyAdmin, jadi langsung saja kita buka di browser. Oke, sudah terbuka. Nah, kali ini kita akan membahas basic CRUD operation. Tapi sebelum itu kita akan membuat database baru terlebih dahulu. Kita akan membuat semua perintah-perintah yang akan kita lakukan itu menggunakan SQL syntax, jadi tidak memakai GUI di sini. Karena emang sesuai judul kita juga, kita akan menggunakan SQL ya, sintaksnya. Oke, langsung saja ke tab SQL di sini. Kita buat database baru. Nah, di sini sintaks untuk membuat database. Create database, nama databasenya apa? Kita langsung bisa klik Ctrl Enter. Nah, di sini langsung ke buat database baru. Oke. Nah, di sini tabel masih kosong ya. Kita bisa aja bikin melalui di sini melalui GUI-nya tampilan, atau kita bisa membuat melalui sintaks SQL. Kita akan melalui sintaks SQL. Oke, yang pertama kita akan buat tabel terlebih dahulu. Create tabel, nama tabelnya apa? Kita ambil contoh mahasiswa. Oke, seperti ini. Terus kolomnya mau apa aja? Yang pertama kita mau ID. ID itu integer ya, atau dia angka. ID integer. Nah, ID ini dia harus primary. Jadi ID itu setiap mahasiswa dia beda-beda gitu. Jadi tidak ada yang sama. Lalu ID juga dia akan auto increment, yang berarti ID itu selalu bertambah satu setiap data masuk. Ini misal kita insert data mahasiswa satu nih, nah dia ID-nya satu, terus kita insert lagi satu lagi, dia jadi dua, terus insert lagi tiga, dan seterusnya seperti itu. Caranya adalah kita kasih auto increment seperti ini. Lalu kolom apa lagi? Kita kasih nama, tipenya varchar atau string. Kita kasih batasan limitnya berapa karakter, kita 255 misal. Terus di sini kita kasih not null, atau dia tidak boleh kosong, seperti itu. Oke, selanjutnya kita kasih kolom name sama varchar di sini, cuman karakternya kita batasin misal saja 20, terus not null. Oke, lanjut email, kolom email sama varchar juga atau string, mau berapa limitnya, kita kasih 255, terus not null. Oke, yang terakhir kolomnya kita itu ingin menambahkan kolom lulus. Ini menandakan bahwa mahasiswa ini sudah lulus atau belum gitu. Jadi kita akan memakai tipe data boolean atau true or false di sini. Jadi mahasiswa itu udah lulus apa belum? Kalau true berarti dia sudah lulus, kalau false berarti dia belum. Nah, kita kasih nilai default di sini, default false. Yang berarti begitu kita buat data mahasiswa, kalau kita tidak mendefinisikan lulusnya ini, berarti secara otomatis dia akan menggunakan nilai defaultnya yaitu false. Oke, kita langsung saja Ctrl Enter untuk menjalankan script ini.
Oke, sudah berhasil. Di sini sudah terbuat tabel mahasiswa. Oke. Selanjutnya kita akan memulai growth operation. Yang pertama itu C atau create atau menambahkan data. Oke. Pertama, kita ingin menambahkan data ke mahasiswa. Caranya adalah insert into tabelnya apa? Nah, di sini. Oke. Terus kita definisikan kolom apa saja yang ingin kita isi. Misal nama, email, dan name. Betul. Terus kita isi kolom ini dengan value. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Values, dan kita harus berurutan sesuai kolom ini. Misal nama, kita akan menambahkan data ini ke tabel mahasiswa seperti ini. Lalu kenapa kita hanya mendefinisikan 3 kolom ini saja, sementara kolomnya itu banyak di sini. Ada ID, nama, name, email, lulus. Nah, karena ID itu tadi sudah kita kasih auto increment. Jadi dia secara otomatis akan menambahkan satu setiap datanya masuk, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Terus lulus ini dia sudah mempunyai default value yang tadi sudah saya jelaskan juga, yaitu false gitu. Kalau kita jalankan, terus kita balik lagi ke sini. Nah, di sini itu ada data baru gitu. Nah, kenapa lulus ini 0? Nah, 0 di PHP-MyAdmin itu kalau boolean dia ditampilkan sebagai 0 dan 1 gitu. Kalau 0 berarti false, kalau 1 berarti true. Nah, sepertinya yang saya sudah bilang tadi, dia defaultnya itu adalah false. Jadi berarti di sini 0 gitu ya. Oke, selanjutnya kita masih ke create. Lalu gimana caranya kita menambahkan data lebih dari satu gitu. Oke. Seperti yang sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi. Terus kita di sini misal. Nah, di sini kan satu nih values-nya. Kita menambahkan ini. Nah, caranya itu gampang banget. Kita tinggal kasih koma di sini. Terus kita isi lagi values-nya di sini gitu. Misal. Nah, di sini saya membuat dua value sekaligus gitu. Jadi di sini satu, terus dipisahkan dengan koma, terus tambah lagi di sini. Sebenarnya tidak terbatas ya. Kalau kalian ingin menambahkan lagi sekaligus gitu, memasukkan beberapa data sekaligus, tinggal kalian kasih koma di belakang sini. Nah, itu nanti otomatis dia akan menambahkan lebih dari satu gitu. Nah, saya ingin menambahkan dua saja ya di sini. Jadi seperti ini kita jalankan. Nah, di sini udah ada data baru ya. Nah, di sini. Lalu perintah yang komen yang kedua akan kita pakai itu read ya, atau membaca data atau mendapatkan data. Gimana caranya? Caranya seperti ini ya. Yang pertama, kita harus select dulu. Select. Nah, di sini bintang. Apa maksudnya bintang? Bintang itu maksudnya kita mengambil semua kolom. Itu. Semua kolom itu berarti ini ya. ID, nama, NIM, email, lulus. Nah, dari mana? From. Kita ambil dari tabel mahasiswa. Gitu. Kalau kita jalankan, nah, di sini dia akan mengambil semua mahasiswa gitu. Ya kan? Misal, saya ingin hanya mengambil namanya saja. Tinggal kasih nama. Nah, nama. Oke. Terus, saya juga ingin mengambil ID-nya. ID. Di sini ada ID-nya. Lalu gimana saya misalnya mengambil nama mahasiswa yang namanya itu Jono gitu. Kita kasih kondisi di sini. Where name nama sama dengan
Jono, gitu ya. Kalau kita jalankan, dia akan mengambil data yang namanya Jono saja, sesuai dengan perkondisian di sini. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, kita akan melakukan update data di database. Oke, gimana caranya? Caranya sintaksnya itu seperti ini. Update tabel apa? Mahasiswa. Gitu. Terus apa yang mau diubah? Nah, kita pakai set. Set kolom apa? Gitu. Misal nama. Namanya ingin kita ubah jadi apa gitu. Ya kan? Misal kita ingin ganti namanya itu jadi seperti ini. Nah, perlu diingat teman-teman, kalau seperti ini kita mengupdate semua data yang ada di tabel mahasiswa gitu. Jadi semua data mahasiswa gitu yang ada di dalam tabel itu akan diganti semua namanya itu menjadi Jono Iskandar gitu. Coba kalau kita jalankan. Nah, di sini gitu. Ya kan, dia bakal update semua data yang ada di sini itu namanya itu jadi sama semua gitu yang tadi. Terus gimana caranya kita hanya ingin mengupdate satu nama saja gitu. Oke, balikin lagi. Oke, data sudah saya balikan lagi seperti awal. Lalu gimana caranya saya ingin mengupdate nama Jono tapi satu orang ini aja gitu. Gimana caranya? Oke, caranya adalah di sini kita kasih perkondisian where apa kolom yang ingin dijadikan sebagai kondisi. Disarankan di sini itu menggunakan kolom yang unik gitu. Misal saja ID. Kenapa nggak pakai nama? Nah, kenapa nggak nama? Karena biasanya nama itu pasti ada yang sama gitu. Jadi kalau misal ada satu nama dua atau lebih nama yang sama, maka dia akan otomatis mengupdate semua data nama yang sama tersebut gitu. Kalau ID kan unik nih, beda-beda. Nah, maka dari itu dia tidak akan ada duplikasi nantinya. Seperti itu. Misal kita ingin update mahasiswa namanya itu jadi Jono Iskandar, tapi yang ID-nya satu aja. Yang bukan satu itu nggak kita update gitu. Lalu kita jalankan. Nah, di sini sudah berubah gitu. Oke ya. Nah, kita juga bisa mengupdate lebih dari satu kolom gitu. Kalau tadi kan kita hanya mengupdate satu kolom saja ya. Nah, kali ini saya akan contohkan bagaimana caranya mengupdate lebih dari satu kolom. Pertama seperti biasa, update mahasiswa set apa kolom yang ingin diubah. Misal nama. Nah, di sini kita kasih koma untuk mengedit kolom selanjutnya gitu. Misal kita lulus, kita jadikan true atau dia itu ibaratnya sudah lulus gitu, kita update datanya jadi true. Nah, jangan lupa kita kasih kondisi di sini gitu, agar tidak ke-update semuanya. Lalu kita jalankan. Nah, di sini sudah ke-update ya. Namanya dan juga status lulusnya. Di sini jadi 1, yang berarti dia true ya. Kalau 0 kan false, kalau 1 true. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang terakhir, yaitu delete atau menghapus data. Kita juga harus perlu mendefinisikan kondisinya gitu. Kalau enggak, kita akan menghapus semua data di tabel mahasiswa. Kita perlu memberikan kondisi di sini dengan keyword where, sama seperti sebelumnya ya. Where apa?
disarankan itu pakai primary key atau yang unik lah gitu, biar tidak kehapus data yang tidak diinginkan seperti itu. Where ID sama dengan sel 1, kita menghapus mahasiswa yang ID-nya 1, itu bacanya. Kita jalankan. Oke. Di sini ada notice one row deleted, berarti satu baris telah dihapus. Kalau kita lihat, nah di sini sudah hilang mahasiswa yang ID-nya 1. Oke, seperti itu. Oke, sekian dari tutorial basic root operation ini. Next video kita akan membahas lagi tentang SQL ya, cuman lebih mendalam gitu. Oke, nantikan terus video dari channel kami. See you.